Ibu Saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Kembali kita berjumpa melalui pemberitaan firman di malam hari ini di dalam ibadah keluarga Rabu 9 September 2020 dengan tema kiranya hikmat selalu besertamu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti memiliki hikmat. Setiap orang pasti menginginkan agar ia menjadi seorang yang berhikmat. Sejauh mana hikmat yang dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan beriman setiap hari, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah relasi dengan rekan-rekan sekerja, sepelayanan, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Hikmat yang berarti bijaksana merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Hikmah mau mengajak kita untuk dapat melakukan setiap perbuatan dengan penuh pertimbangan. Oleh karena itulah kita sungguh mengenal siapakah raja yang berhikmat. Dialah Salomo yang di awal pemerintahannya ia berdoa tidak meminta yang lain, tetapi dia meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat mempertimbangkan yang baik, untuk dapat memimpin bangsa Israel. Melalui hikmat seseorang dikenal. Melalui hikmat seseorang mengenal tentang apa yang dinamakan dengan pengertian. Oleh karena itulah, maka bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca di rumah kita masing-masing bersama keluarga, yang terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 hingga 6, mengajak kita untuk mengerti bahwa hikmat sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, hikmat adalah kemampuan hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Di dalam kitab Amsal disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, berarti dia membenci kejahatan. Dia tidak menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh. Dia tidak memiliki perilaku-perilaku hidup yang jahat dan tipu muslihat. Oleh karena itu, di dalam ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, jangan lupa. Namun di dalam keseharian kita seringkali kita mendengar orang berkata, maaf saya lupa. Ya, Bapak Ibu Saudara, lupa itu tidak ada obatnya. Jadi kalau kita sudah lupa, ya lupa saja. Tidak akan ada obatnya. Tetapi bagaimana seseorang memahami bahwa dia harus tetap mengingat, dia harus tetap mengerti, dia harus tetap dapat memahami
hal-hal apa yang harus ia lakukan. Manusiawi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengatakan saya lupa. Tetapi biarlah hal itu tidak terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita terus belajar untuk membaharui agar yang lupa itu selalu kita ingat. Dan dikatakan jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Hikmat Allah adalah penting untuk hikmat yang bermakna, untuk hidup yang bermakna, untuk hidup yang bernilai, agar kehidupannya menjadi berkat. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk mencari hikmat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang terkasih, mendapat hikmat semacam itu tidaklah gampang. Karena dia akan melalui berbagai proses, berbagai tahap di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah pendidikan. Seseorang akan mengalami perubahan rohani yang mencakup hal berbalik dari kejahatan menuju kepada pengenalan yang benar akan Allah. Pengenalan yang benar akan Allah dibangun dengan persekutuan, kerinduan, kesetiaan beribadah kepada Allah, sehingga terjalinlah relasi yang harmonis dengan Tuhan yang menjadi langkah pertama di dalam memperoleh hikmat yang sejati. Orang percaya harus hidup dalam takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua bahwa ada di dalam pengabdian. Hikmat diperuntukkan bagi orang yang mengerti nilai, sehingga ia mencarinya dengan tekun. Orang yang bijaksana belajar dari ajaran, dari didikan Allah. Dia menerima perintah Allah, mendengarkan nasihat rohani, mendengarkan nasihat orang tua, sesama, serta menghargai hikmat itu sebagai yang lebih berharga atau lebih dari perak, emas, permata, berlian, dan seterusnya. Oleh karena itu betapa pentingnya hikmat, maka disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Tidak ada satupun orang yang ingin menyia-nyiakan hidupnya. Ya, hidup adalah kesempatan. Maka layanilah Tuhan di dalam panggilan dan pengutusan kita. Hidup adalah anugerah, maka nikmatilah anugerah kehidupan itu. Maknailah itu menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang mengarahkan kita hanya kepada Allah. Demikian pula seseorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan berusaha mencari dan memeliharanya. Hikmat inilah yang akan menuntunnya berjalan di jalan yang lurus, yang dikatakan di dalam ayat 5 bacaan kita, 5 bagian B, jangan lupa dan jangan menyimpang. Dan dia tidak pernah tersandung ketika dia berjalan dengan lurus, ketika dia mengarahkan pandangannya kepada Allah, sumber hikmat itu. Orang yang sungguh menyadari betapa berharganya hikmat, sampai kapanpun ia tidak akan melepaskannya. Dan itu menjadi gaya hidupnya, menjadi perilakunya, yang mengarahkan ia tetap berada pada jalan kebenaran Kristus. Ayat 6 dari bacaan kita dikatakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Pada bagian ini hikmat dihadirkan sebagai sosok pribadi yang hidup. Hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Sehingga firman Tuhan di malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita untuk memahami bahwa hikmat itu akan terlihat di dalam perilaku hidup setiap hari,
di dalam pengalaman-pengalaman, di dalam setiap tutur kata, pola pikir, dan perbuatannya. Ketika ia dihadirkan sebagai sosok yang hidup, maka Amsal sejatinya sedang mengarahkan kita kepada kebenaran Allah, Sang Sumber hidup. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, tidak meninggalkan dan mengasihi hikmat adalah sama dengan berlaku setia dan mengasihi Allah. Dan Allah akan tetap memelihara, menjaga hidup orang yang berkenan kepadanya. Apa yang boleh kita refleksikan dengan dua ayat bacaan firman Tuhan di malam hari ini? Yang pertama, bahwa manfaat hikmat adalah dia memperoleh pengertian yang benar. Yang salah, dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, bahwa dia mengerti dan memahami makna hidup. Yang ketiga, manfaat dari hikmat, Bapak Ibu Saudara, seseorang dihargai dan dihormati. Dan yang keempat adalah ia berpengalaman. Orang yang mau mencari dan memelihara hikmat akan menikmati manfaat dari memperoleh hikmat. Tetapi banyak orang pada zaman ini yang mencari dan hidup menurut hikmat dunia dan merasa bahwa mereka telah berhasil meraih makna hidup. Namun sesungguhnya mereka telah dibohongi, telah ditutupi pintu hatinya, telah dikelabui oleh sesuatu yang fana, yaitu harta, kekuasaan, kuasa, dan kedudukan, dan hal-hal yang lain. Hikmat Allah sajalah yang dapat menuntun kita untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Oleh karena itulah, maka kita diajak, mari kita berusaha untuk bagaimana menjadi pribadi yang berhikmat. Mari kita mencarinya, mari kita berusaha agar hikmat Allah senantiasa mendominasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Usia yang dewasa tidak menjamin bahwa dia berhikmat, namun usia yang muda juga tidak menjamin dia orang yang tidak berhikmat. Tetapi hikmat itu berjalan seiring dengan perjalanan hidupnya, pengalaman-pengalamannya, dan terlebih ketika ia mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Hikmat yang dari Allah yang sungguh akan menuntun kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga untuk menjadi orang tua yang berhikmat, menjadi anak-anak yang berhikmat, yang berakhlak, yang berbudi pekerti, yang memiliki pengertian. Dan semuanya itu Roh Kudus Allah akan menolong kita, akan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berhikmat. Biarlah hikmat Allah, Bapak Ibu Saudara, selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kita di masa-masa pandemi saat ini, di masa-masa sekarang ini. Pakailah hikmat dan selalu membangun relasi yang harmonis di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin.